lagi kita di tugas terakhir di mata kuliah administrasi server MSIM MSIM 4308. Ini adalah praktek ketiga atau praktek terakhir di semester ini. Baik, untuk praktek ketiga ini kita diminta untuk membuat web server yang dibuat dengan Engine X dengan PHP FVM. Tujuannya seperti sini bisa kita lihat di sini. Persyaratannya mahasiswa memiliki akses sistem operasi Linux, dalam hal ini disarankan ke Ubuntu. Mahasiswa memiliki pemahaman dasar tentang penggunaan terminal Linux dan perintah dasar. Koneksi internet. Baik. Karena sesuai dengan ini arahannya ya, kita menggunakan Ubuntu. Disarankan Ubuntu. Di sini text editor menggunakan Nano atau Vim. Saya lebih familiar dengan Nano. Dan ada beberapa petunjuk lainnya. Baik, sekarang kita langsung coba instalasi Engine X-nya. Karena di sini saya menggunakan Ubuntu, kita ke instalasi di Ubuntu. Kita coba login dulu ya. Langsung ke root aja. 10.11.22. Baik, di sini kita menggunakan Ubuntu dari versi di Armbian ya. Karena saya menggunakan mesin yang digunakan ARM, berbasis ARM. Baik, seperti biasa kita lakukan ini seperti biasa ya, update. Untuk memastikan sistemnya menggunakan firmware atau menggunakan software yang terupdate sebelum kita melakukan instalasi. Mungkin akan kita percepat, nanti kita cut untuk menyikat waktu ya. Sekarang kita langsung melakukan instalasi. Install Engine X. Kita tunggu ini ya, instalasinya selesai. Engine X sudah terinstall. Sekarang kita coba start ya. Di sini kan ada sistem. Saya tidak menggunakan sudo karena saya sudah di posisi root. Jadi langsung ini ya. Kita bisa lihat sini ya statusnya. Nah, di sini sudah aktif running. Baik, yang kedua untuk kita enablekan, di sini ada sistem CTL untuk enable. Fungsinya adalah untuk memastikan Engine X akan langsung running ketika PC atau servernya di restart atau rebooting. Jadi kita enablekan sehingga dia akan enable di startup, langsung dijalankan. Dia sudah. Sekarang kita melakukan instalasi PHP dan PHP VM. Install
PHP FPM. Yes. Kita pastikan semua tidak ada error ya. Langkah-langkahnya tidak ada yang error. Artinya tuh semua paket-paket dan semua yang dibutuhkan itu terinstall dengan baik. Baik. Nah, download sudah selesai, proses instalasi. Setelah ini kita melakukan konfigurasi ya Nginx untuk menggunakan PHP FVM. Nah, yang diedit sini adalah file konfigurasi Nginx-nya. Nah, biasanya di sini katanya. Coba kita cek ya. Oke, nano. Karena saya biasa pakai nano. etc Nginx site available ada, baru default. Nah, oke, di sini sudah ada. Oke, server listen 80 default server. Tambahkan konfigurasi ini sudah ada sebenarnya ya. Listen 80 server name. Coba kita default server dulu, kita biarkan dulu. Beberapa hal coba kita cek. Oke, server name root var ini oke, sudah benar. Index-nya sudah oke. Location try file oke, sudah sama. Jadi sebenarnya tidak harus kita tambahkan kalau memang di defaultnya sudah ada ya. Menurut saya sih tidak perlu kita inikan lagi. Kemudian dia location virtual host oke, no. Oh, ini yang tidak ada di sini. Nah, di sini ada beberapa hal yang dia tidak ada, yaitu ini ya. Nah, ini dia tidak ada. Kita ambil sampai sini. Oke. Ini kita tambahkan. Oke. Baik, kita simpan. Baru kita restart sistem. ctl restart Nginx. Oke, kita cek lagi statusnya, dia barusan restart. Oke, dia sudah restart lagi. Nah, ini sudah restart. Harusnya Nginx sudah jalan. Ini kalau kita membuat file PHP ini, coba, tapi sebelumnya kita coba dulu ya. IP-nya tadi di 10.10.11.22. Nah,
Oke, kita sudah lihat Nginx kita sudah jalan ya di sini sih sebenarnya. Server kita sudah jalan, walaupun kita masih belum membuat ini tadi apa? Membuat file ini sebenarnya sih untuk nampakkan apa PHP version dan lain-lainnya ya. Namun secara secara server Nginx sudah running sih sebenarnya. Oke, sekarang kita coba lakukan ini ya. Kita membuat file ini di directory ini ya, root web servernya. Baik, root web servernya di untuk Ubuntu var www html. Oke. Oh ya, dia di sini ya. Baik, kita coba ya. Ini kita copy aja langsung. Oke. Wis. Nomornya ikut. Sebentar. Sebentar, coba kita coba lihat dulu ls var www.html. Nah, ada nih file info PHP. Oke, sekarang kalau kita mau lihat isinya apakah sudah sesuai, var html info php. Oke, dia begini ya, harusnya sih ke bawah, tapi kita coba dulu ya. Oke, kita coba dulu. Biasanya sih dia tidak seperti ini posisinya. Sorry, nggak usah disimpan. Oke, sekarang kita coba ini dan kita baris slash info php. Bad gateway dia bilang. Wait, ada apa ini? Baik, kita akan coba trouble solving untuk apa? Sepertinya ada problem di masalah firewall. Oke, coba kita cek atau kita lihat dulu di anunya ya, di foldernya. Oke, sebentar. Kita mau solving tadi ya masalah yang tadi malam yang bad gateway. Oke, tadi malam memang sempat tidak terlanjutkan karena ada sedikit problem dengan cuaca, hujan lebat. Jadi saya lanjutkan pada pagi hari ini. Oke, bad gateway 502 setelah saya pelajari tadi ternyata ada satu hal yang ini ya, yang saya agak kelewatan, yaitu di sini kan, pastikan menyesuaikan versi PHP ke PHP 74 ya FVM. Nah, sementara PHP versi saya itu ternyata 836. Oke, kita bisa melihatnya di PHP dash V. Nah, di sini PHP V8. Nah, karena saya menggunakan yang update terbaru di Ubuntu ini, akhirnya saya harus melakukan downgrade ya. Nah, untuk downgrade, saya sudah lakukan downgrade. Cuman langkah-langkahnya bisa di sini sudah saya buat sih. Langkah-langkahnya pertama, kita memasukkan ini dulu repository karena memang PHP 7.4 secara default memang di Ubuntu versi terbaru sudah tidak ada di repositorinya lagi karena sudah dianggap itu versi lama sehingga tidak digunakan, makanya memang di situ kita tidak perhatikan gitu kan. Nah, jadi kita harus memasukkan lagi repositorinya. Saya sudah masukkan, lakukan ini. Nah, kemudian kita lakukan update, dia akan melakukan update. Nah, kemudian baru kita install PHP 7.4-nya. Seperti ini ya langkahnya. Nah, setelah ini di install juga yang ininya, dependensi dan paket-paketnya di sini ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan yang ini untuk memilih. Nah, setelah dia terinstall seperti ini. Nah, ini ada pilihannya. Nah, ini awalnya saya saya saat ini kan masih menggunakan PHP 8.3. Nah, oke, sekarang kita alihkan dia ke
74. Di sini ada seleksinya nomor 1. Oke, kita pilih nomor 1. Oke, sekarang kita coba lihat lagi. Nah, kita sekarang sudah di versi 74. Oke. Nah, setelah kita melakukan itu, kita harus perhatikan lagi di file ini konfigurasi Nginx kita. Di sini ya, sebentar. Ini yang tadi malam sudah kita lakukan. Coba sebentar. Nah, di sini sebentar, kita lihat ada di location PHP, location. Nah, location PHP. Di sini. Ini kita sudah pindah ya. Saya sudah lakukan pemindahan dari yang sebelumnya. Sebentar. Passion ke PHP. Oh ya, dari yang tadi sebelumnya adalah 8.3 menjadi ke 7.4. Oke. Lakukan perubahan di sini. Setelah itu baru kita simpan. Nah, setelah itu baru kita restart anunya, Nginx system. Sorry. Restart. Wait, saya salah ininya ya. Sorry. Saya terbalik antara service sama. Oke, dia sudah restart. Kita cek lagi status. Oke, sudah running. Nah, sekarang kita coba ke sini ya. Oke, di sini kan Nginx-nya oke, bisa jalan. Baru sekarang kita coba terima yang info PHP. Nah, akhirnya sudah file PHP-nya sudah bisa terbaca. Oke, di sini kita sudah bisa melihat. Nah, sekarang yang sudah aktif adalah PHP 7.4-nya. Oke. Nah, jadi demikian proses pembuatan web server kita sudah selesai. Sudah sesuai dengan yang diminta di sini, ya kan? Kita sudah mampu membuat web server Nginx dengan support PHP. Dan ketika tadi kita ada dan memang terjadi di sini ya, mahasiswa diharapkan mengerti juga. Nah, misalnya error 502 gateway dan saya mengalaminya, ternyata saya tidak perhatikan beberapa perintah detail kecil-kecil. Nah, ini bahwa di sini diminta PHP 7.4. Oke, dan sementara saya menggunakan yang update 8.3 8.6 ya kalau salah itu. Jadi demikian, setelah kita downgrade ke 7.4, sistem berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Dan ini tinggal kita gunakan, terserah ya. Kita isikan file website HTML atau apa untuk tampilan website. Jadi praktek 3-nya demikian. Kita sudah berhasil membuat web server. Semoga berkenan oleh para tutor maupun dosen sekalian. Baik, terima kasih. Saya Heri Gunawan, mahasiswa dari UT Banjarmasin, NIM 0446333398. Terima kasih.